Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi di video materi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait materi di mata kuliah integral kalkulus ya, kalkulus integral berkaitan dengan solid of revolution ya. Bagaimana kita menghitung volume suatu benda putar ya, hasil dari memutarkan suatu kurva terhadap sumbu acuan, bisa sumbu X, bisa sumbu Y ya. In the previous section, we have discussed about this method to evaluate the volume of solid revolution. Yeah. So in this section, we have a new method called the Wasser method here. Wasser method. Wasser method itu seperti cincin ya, cincin, cuma cincinnya dia pipih lebar seperti ini. Apa namanya, ringnya baut itu ya, kalau kalian tahu baut gitu ya, yang berulir itu. Kemudian kalau mau masang itu kan ada ringnya tuh, apa namanya, lapisan pipih ya, yang bolong tengahnya yang dimasukkan ke murnya itu supaya menghambat supaya nggak tembus gitu ya. Nah, kalau di ini namanya washer, kalau di kita nanti kita punya metode cincin ya, karena bentuknya cincin. Tidak berupa cincin full sih, karena bisa lebar ininya, apa namanya, ketebalannya itu. Kalau cincin kan tipis ya. Oke, kita punya metode ini, yaitu washer method atau metode cincin ya. Jadi kalau kemarin kita punya satu kurva ya, cuma satu kurva, kemudian kita putar. Nah, misal ini, dia nggak ada lubang di tengahnya ya. We have no hole on that solid revolution ya. Tapi ketika kita punya dua kurva ya, for example we have y equal r big R and y equal small r x ya, we have two curve. So we have a region bounded by big R and small r. Ya. So if the area of below the R and above the R small r kita putar ya. Jadi misalkan daerah itu kita putar, maka kita akan punya suatu space yang tengahnya lubang ya. Jadi kita lihat gambar yang di tengah itu. Dari kurva Y sama dengan R besar sama Y sama dengan R kecil, kita punya daerah di antara mereka, kemudian kita putar, maka kita punya suatu space ya, suatu bentuk seperti itu yang tengahnya dia lubang ya. Nah, tengahnya dia lubang. Nah, kalau di kasus seperti ini, we cannot use this method as the method to evaluate the volume of solid revolution ya. Jadi kita butuh formula baru sehingga kita bisa menghitungnya ya. Yaitu dengan menggunakan metode cincin ini atau the Wasser method ya. So, jadi di gambar yang paling kanan kita punya R besarnya, yaitu dari sumbu X ini kalau diputar terhadap sumbu X ya. R besarnya kita punya di sana ya. Kemudian R kecilnya kita punya sampai sini. Bentar. Nah, sampai sini R kecil, sorry. Ini kita punya R kecilnya, kemudian R besarnya kita punya yang merah itu ya. Nah, kalau kemarin kan kita punya langsung R karena satu kurva ya, sehingga volumenya kan integral dari A sampai B. Luas alasnya ya pi R kuadrat dA kan gitu. Double integral ya. Atas daerah R, sorry. Kok double integral? Satu integral ya. Jadi integral dari A sampai B pi R kuadrat dx ya. Jadi luas alas dikali tingginya ya. Nah, sekarang kita punya dua kurva ya. Jadi kita punya metode cincin. Jadi cross sectionnya itu dia berupa cincin atau berupa washer tadi atau berupa ring ring pembatas itu ya. Kalau yang kemarin kan dia berupa disk tuh, lingkaran penuh ya. Nah, kalau sekarang dia berupa washer atau berupa cincin. So if the region we revolve to generate a solid doesn't border on or cross the axis of revolution, the solid has a hole in it ya. Jadi kita punya lubang tadi di sana.
Jadi ada lubang di sana. So the cross section perpendicular to the axis of revolution are washer. Jadi bentuknya cross sectionnya dia berupa washer atau berupa ring seperti itu ya. Oke, jadi instead of this ya, jadi tidak berupa this tapi berupa washer. The dimension of a typical washer are, jadi outer radiusnya, jadi apa namanya radius terbesarnya kita punya R besar di sana sebagai apa namanya kurva yang di atas, kemudian inner radiusnya kita punya R kecil ya. So the washer's area is X equal to P times R big R square minus P small r square ya. Jadi kita punya P dikali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Sehingga kalau kita apa namanya gunakan jumlahan Riemann kemarin ya, sigma itu setiap kita partisi ya, kita partisi seperti ini. Jadi kita partisi sebesar delta X, kemudian kita hitung luas apa namanya volume cincinnya itu, kita punya P R besar dikurangi R kecil kuadrat dari delta X dikali delta X gitu ya, luas alas dikali tinggi ini dari I1 sampai N misalnya RI delta XI. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan jumlahan Riemann sehingga kita punya seperti itu ya. Jadi volume bentuk yang ada lubang tengahnya itu dengan menggunakan metode cincin, kita punya integral dari A sampai B AX dX di mana A-nya atau luas alasnya adalah Pi dikali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat ya. Jadi R besarnya itu kita ambil yang kurva di atas atau kurva terluar, kemudian R kecilnya kita ambil dari kurva yang di dalam atau kurva di bawahnya. This method for calculating the volume of a solid of revolution is called the washer method because a thin slab of the solid ya, a thin slab of the solid resembles a circular washer of outer radius R and inner radius small r ya. Jadi kenapa kok dinamakan metode washer atau metode cincin ya? Karena cross sectionnya dia berupa seperti itu. Oke, contoh. The region bounded by the curve y equals x squared plus 1 and the line y equals minus x plus 3 is revolved about the x-axis to generate a solid ya. Find the volume of the solid. Jadi kita punya dua kurva di sana. Parabola y sama dengan x kuadrat plus 1 dan garis y sama dengan min x plus 3. Jadi kita punya daerahnya yang ini tadi. Jadi yang pada garis itu y sama dengan min x plus 3, dia berada di atas parabola y sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Dan perpotongannya ada pada negatif 2 dan 1 x-nya ya. Ketika x-nya negatif 2 dan ketika x-nya 1, sehingga batasan integralnya nanti dia dari negatif 2 sampai 1 x-nya ya. Dan yang berada di atas adalah kurva garis lurus y sama dengan min x plus 3. Kemudian kurva yang di bawah adalah y sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Sekali lagi untuk menghitung luas, untuk menghitung volume, we need to sketch the graph first ya. Jadi itu mau nggak mau kita harus mensketsa grafiknya karena apa namanya untuk menentukan batas, kemudian untuk menentukan mana yang lebih besar atau lebih kecil kita butuh sketsa grafiknya ya. Oke, jadi di situ yang pertama draw the region and sketch a line segment across its perpendicular to x-axis. Yang kedua kita temukan kurva mana yang berada di atas dan berada di bawah ya. Jadi kita punya outer radiusnya adalah min x plus 3, inner radiusnya adalah x kuadrat plus 1 ya. Kemudian kita cari titik potongnya untuk menentukan batas integralnya ya. Limit of integration, we have x equals minus 2 and x equals 1 ya. As the limit of integration. And then we evaluate the volume of integral. So the volume equals integral from negative 2 to 1 P times the outer radius minus x plus 3 square minus inner radius x square plus 1 square dx ya.
So we expand the expression. We have x minus 6x minus x squared minus x to the power of 4 dx. So the integration we have that form. P times x minus 3x squared minus x to the power of 3 over 3 minus x to the power of 5 over 5 from negative 2 to 1. So we have the result is 117p over 5 ya. Jadi itu adalah volume dari ini tadi. Dari benda putar itu tadi ya. Hasil dari kurva Y sama dengan min X plus 3 dan Y sama dengan X kuadrat plus 1 diputar dengan acuan sumbu X. Oke. Yeah, to find the volume of a solid by revolving a region about the y-axis, we use the same procedure as in example 9. Ya, jadi mau diputar terhadap sumbu x, mau diputar terhadap sumbu y, idenya sama ya. Kita cari mana yang sebagai kurva terjauh dari sumbu x atau dari sumbu y, mana kurva yang berada terdekat dengan sumbu x atau sumbu y ya. Yang terjauh kita gunakan sebagai R besar, yang terdekat kita gunakan sebagai R kecil ya. Another example, we have example 10, the region bounded by the parabol y equals x squared and the line y equals 2x. In the first quadrant is revolved about the y-axis to generate a solid. Ya, find the volume of the solid. Jadi sekarang kita putar terhadap sumbu y, ada dua kurva y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 2x. Nah, dari sketsa gambarnya, kurva terjauh dari sumbu y adalah y sama dengan x kuadrat. Ya. Kemudian kurva terdekatnya adalah y sama dengan 2x. Jadi kita punya y sama dengan x kuadrat sebagai R besar, y sebagai x2x sebagai R kecil. Nah, tapi kita harus menyatakannya dalam X sama dengan ya, karena ini akan diputar terhadap sumbu Y. Jadi kita punya X sama dengan suatu fungsi dalam Y ya. Karena akan diintegralkan terhadap Y. Jadi kita nyatakan Y sama dengan X kuadrat sebagai X sama dengan akar Y. Kemudian Y sama dengan 2X kita nyatakan sebagai X sama dengan Y per 2. Jadi R besarnya adalah akar Y, R kecilnya adalah Y per 2. Kemudian kita cari titik potongnya. Titik potongnya ada di Y0 dan Y4 ya. Jadi batas integralnya dari 0 sampai 4. So we have the volumes equals integral from 0 to 4 P times square root of y square minus y over 2 square ya, dy. And then we have the result is 8 over 3p ya, jadi kita punya hasilnya adalah 8 per 3p ya. Jadi kalau yang metode cakram kemarin atau disk method, kita punya satu kurva ya, kemudian diputar terhadap sumbu x dan sumbu y, jadi cross sectionnya dia berupa lingkaran. Untuk kasus yang lain, kalau kita punya dua kurva, kemudian daerah di antara dua kurva itu kita putar, maka akan terjadi lubang di tengahnya ya, di tengahnya. Sehingga kita punya metode ini, Wasser method. Okay. Now let's see the exercise 6.1. Please do the exercise by using the Wasser method ya. Jadi silahkan dipilih. Kemarin kan sudah mengerjakan yang dengan menggunakan metode cakram ya. Sekarang silahkan dipilih, terserah nomor 1 sampai berapa ini? Yang volume. Oh ini nomor 33 ya, volume by the Wasser method. Nomor 33 sampai seterusnya sampai terserah nomor berapa ini, 55 boleh ya, nomor 55. Silakan dikerjakan latihan. Kita ketemu di Tatap Maya ya.
Seperti biasa, silahkan simak video ini, kemudian kita diskusi di Tatap Maya. Silakan tanya kalau misalkan ada penjelasan yang belum klik atau belum paham, bisa ditanyakan atau kemungkinan ada hal yang saya sampaikan salah ya, nanti bisa kita diskusikan. Pak, apa nggak harusnya begini yang tadi dijelaskan? Akan sangat senang sekali saya mendengar itu ya. Oke, semoga sehat selalu. Sampai ketemu di Tatap Maya ya. Selamat belajar. Semoga bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.